Ayo buah, ayo kerasukan ini tengah buah. Iya. Jangan lagi itu. Sila kutuk. Hasil yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ibu Bandar Kacer. Oke, kawan-kawan. Di sini kali ini saya akan membahas tentang burung, pemahaman burung yang bisa bermain secara birahi atau sebaliknya. Jadi burung itu yang memang dimainkan secara emosi gitu. Jadi kita harus paham kawan-kawan ya. Karena bahan yang kita rawat itu kan semuanya tidak sama kawan-kawan ya gitu. Disitulah ada kualitas bahan yang memang berbeda begitu ya. Grade-nya itu maksudnya, ini posisi bahannya gitu ya. Dan ini yang akan saya bahas yang buat contoh ini adalah burung sohib saya ya, yang namanya Om Agung Aja, nama burungnya RR ya, terkenal. Oke. Nah, saya akan memberikan contoh kepada burung ini begitu ya. Dan akan saya kupas tuntas tentang apa sih perbedaannya bahannya itu kan begitu. Nah, seperti burung RR ini milik Om Agung Aja ini saya akan berikan contoh burung yang kerjanya dia nampilnya itu secara birahi kan kawan gitu. Secara birahi. Jadi dia tidak bekerja secara emosi begitu ya. Karena kenapa kok seperti itu? Karena burung yang kerja secara birahi itu cenderung burungnya itu dia tidak konslet kawan-kawan ya. Jadi dia kalau dia mempunyakan putaran lagu, satu putaran itu seumumnya yang dibawakan itu 6 atau 7 burung, suara burung lain gitu ya. Dia itu mulai gantung sampai akhir dia akan mengulang satu lagu yang sama begitu. Jadi dia tidak akan terus berubah begitu banyak. Pertama gantung seumumnya burung itu membawakan lagu A B C D, terus nanti yang di tengahnya H I J K L M N seumumnya begitu dan seterusnya begitu. Tidak seperti itu. Dia akan berputar satu putaran itu dengan alunan nada itu ya di putaran itu saja begitu. Dia akan berputar-putar di situ. Nah, apakah seperti itu tidak bagus? Bagus kawan-kawan. Semuanya juga bagus begitu. Permasalahannya bukan itu. Ini hanya untuk mendeteksi begitu ya. Nah, nanti tak kasih tahu kelebihan dan kekurangannya begitu untuk burung-burung yang seperti ini gitu ya, yang bisa bermain seperti ini. Nah, ini yang bisa dimainkan seperti ini. Kalau untuk kacer itu hanya 20% gitu ya. Dari burung yang ada itu 20% yang bisa dimainkan secara birahi. Karena itu tadi awalnya saya udah ngomong kalau burung itu grade-nya grade A begitu. Karena dia masih bisa mengontrol birahinya. Gitu ya. Masih bisa mengontrol birahinya. Dia walaupun kerja secara birahi, burung itu masih mengontrol birahinya. Tapi dia tidak sampai di titik over birahi. Begitu tidak. Nah, beda lagi. Kalau burung yang grade-nya B itu tidak akan bisa kita tampilkan kalau burung itu tidak bermain secara emosi. Begitu. Artinya dia harus menjebolkan birahinya dulu. Birahinya harus di-overkan dulu. Over birahi harus melewati over birahi dulu. Akhirnya burung itu nanti bisa nampil. Nah, itu makanya tak bilang tadi dari awal kalau burung ini kalau ngomongin bahannya dia grade-nya grade A begitu. Nah, ini justru terbalik dengan murai pada umumnya begitu kawan-kawan ya. Karena pada murai burung pada murai batu itu rata-rata burung itu dia hanya bermain di titik birahi,
bukan sampai ke titik emosi gitu ya. Ibarat kalau mesin dia cc-nya besar begitu ya, makanya dia masih rata-rata bisa mengontrol birahinya begitu. Nah, itu perbedaan yang paling mendasar antara kacer dan murai yang pada umumnya begitu ya. Nah, kalau kacernya Om Agung Aja ini dia grade-nya itu seperti murai begitu ya. Jadi dia masih bisa mengontrol birahinya, dia masih bermain secara birahi begitu. Padahal pada umumnya kacer itu harus bermain secara emosi. Kalau tidak, dia tidak sampai ke titik emosi, burung itu banyak masalah begitu ya. Nah, untuk untuk kelemahannya sendiri, kalau burung-burung yang hanya bermain secara birahi, biasanya burung itu kurang stabil di titik antara sesi ke sesi. Namanya sesi pertama, semuanya burung ini bisa nampil enak, itu tidak menjamin untuk sesi kedua begitu. Beda sama burung yang bermain secara emosi, dia cenderung stabil karena burung itu tidak ada lonjakan begitu ya. Kalau burung yang main birahi, ketika sedikit saja kita akan salah dalam memberikan extra fooding ketika dia mau naik sesi kedua, itu burung itu pasti kerjanya akan nggak jelas begitu ya. Nah, itu pokoknya jangan sampai ada kesalahan kalau burung main secara birahi. Itu harus si perawat itu harus benar-benar bisa mengontrol, harus pandai mengontrol burungnya sendiri begitu. Terus pertanyaannya, Om, bagaimana, apakah burung yang seperti dibahas ini bisa bermain secara emosi? Bisa kawan-kawan, berarti kita akan merubah setnya begitu artinya. Jadi kita menaikkan levelnya gitu ya. Kita ibarat motor itu di tune up begitu kan. Berarti harus dijebolin birahinya. Nah, waktu jebol birahinya itu ya jangan ditampilkan dulu. Nah, burung itu sudah melewati masa birahi, artinya kita akan bermain di titik emosi gitu. Nah, yang perbedaannya sangat mendasar. Coba perhatikan, ketika dia buang lagu, perhatikan saja, dia akan selalu, nah itu kan jeda sebentar, nah terus dia narik lagi. Nah, itu bukan karena dia narik napas kawan-kawan, itu bukan karena narik napas, karena burung itu bermain secara birahi gitu. Diam dulu dia kayak bengong, kayak mati lampu, tep. Nah, terus dia akan kerja lagi dia, gitu. Ada sekian berapa detik nanti. Tapi kalau burung mainnya secara emosi, walaupun dia tidak secepat burung RR ini dalam membawakan lagunya, kalau ini kan pembawaan burung, artinya kalau karakter pembawaan lagunya begitu. Nah, seumumnya RR ini dimainkan secara emosional gitu ya. Jadi burung ini tidak akan seperti ada mati lampunya, dia langsung terus, dia langsung dengan speednya itu hampir tidak kelihatan nanti dia sekian berapa detik. Nah, seperti mati lampunya itu nggak ada dia. Nah, seperti itu tengah-tengah. Dia masih merespon di sebelahnya kalau burung yang bermain secara birahi. Semuanya sebelahnya ini itu ada burung yang ngejar-ngejar, yang nakal segala macam. Dia akan terpengaruh dengan burung itu dan akhirnya burung itu bisa balon. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang mendasar begitu ya. Makanya burung yang saya rawat itu saya belum pernah memegang burung yang model seperti ini begitu ya. Karena model seperti ini nih rata-rata bahannya udah di atas rata-rata harga ya kawan. Ini burung-burung grade A gitu ya. Nah, kalau saya nyeting burung, rata-rata burung itu harus dijebol dulu birahinya. Istilah jebol birah itu kalau manusia itu akil balik lah ya gitu. Jadi biar nggak ada masalah ketika dibawa ke lomba itu. Jadi kalau burung-burung grade A itu kalau nggak sampai jebol ke titik birahinya, itu rata-rata burung matung kan kawan ya. Dia nggak mau jalan, nggak bisa nampil, jangan-jangan nampil gitu ya, sekedar bunyi aja di area lomba itu nggak mau gitu ya. Nah, itulah yang membedakan gitu. Makanya kalau di murai itu jarang sekali ketika dia udah masuk ke fase birahi saja gitu, burung itu pasti bunyi gitu ya. Di area lomba itu nggak ada istilah matung. Nah, kalau sampai dia matung di area lomba, berarti burung itu ke fase birahi aja belum, jangankan jebol gitu ya, ke fase birahi aja belum. Jadi birahinya itu masih terlalu jauh gitu loh kan. Nah, itulah yang membedakan. Beda sama kacer yang punya grade A. Dia itu biasanya mau nampil ke 4, 3, 5 burung diadu tidak seperti ada masalah gitu. Tapi ketika dibawa ke lomba, burung itu nggak ada respon sama sekali. Nah, itu berarti burungnya seperti itu harus sampai ke titik dimainkan harus pakai secara emosi. Artinya kita harus jebolin birahinya dulu. Dan itu settingannya pasti lebih susah lagi begitu. Karena kita udah levelnya beda, nanti asupannya pasti malah justru lebih dipangkas hariannya itu. Yang biasanya dia bermain birahi itu dulunya ibaratnya bermain 7-7, kita bisa turunkan lagi begitu, bisa menjadi hanya 2 seharian gitu. Tapi kita harus melewati fase itu.
Oke kawan-kawan, mungkin ini bisa menjadi referensi ya untuk kita semua. Jadi kita tuh tinggal milih, kita hanya bermain di titik mana kita akan bermain, dan kita udah meyakini kita mau bermain secara birahi atau kita akan menaikkan level ke titik emosi. Itu semua ada di tangan kita. Kalau kita bermain birahi aja merasa sudah nyaman, ya silahkan diteruskan. Tapi kalau kita masih kurang nyaman, kurang aman, ya kita naikkan levelnya, dengan resiko kita akan mencari settingan burung itu lagi. Jadi nggak nyambung itu nanti settingannya dengan yang pernah ditampilkan begitu, yang selama ini pernah ditampilkan. Itu yang jelas udah tak kasih gambaran dulu begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.